Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya soal uji kompetensi keahlian untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, di mana kita akan bahas satu persatu ya. Di sini sudah ada, teman-teman bisa download melalui tautan yang ada di blog saya ya, yang akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Kira-kira topologinya seperti ini, dan pada penyelesaian kali ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan PinetLab topologi ya. Jadi di sini kita sudah buatkan. Nah, yang berbeda dengan video tutorial di tahun sebelumnya ya, kita menggunakan dua sistem operasi router yang berbeda ya, dua vendor router yang berbeda, ada MikroTik, ada Cisco. Dan kita akan menghubungkan kedua router ini menggunakan BGP ya. Jadi jaringan lokalnya itu akan bisa terkoneksi menggunakan BGP. Soalnya sebenarnya tidak terlalu berbeda ya dibandingkan dengan tahun 2022 ya, bahkan sama persis. Dan kalau kita lihat di sini, sama persis ini. Setiap kliennya, kita disuruh buat proxy juga. Kita langsung selesaikan saja ya. Di sini kita akan nyalakan dulu ya. Teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini mungkin bisa melihat bagaimana cara untuk melakukan deploy infrastruktur dari perangkat menggunakan PinetLab ini ya. Jadi modelnya mirip seperti Cisco pakai tracer ya. Namun di sini kita bisa menggunakan vendor yang berbeda-beda ya, sama halnya dengan GNS3 ya. Namun GNS3 itu terlalu berat ya. Kalau kita jalankan di laptop yang spesifikasinya rendah, jadi ini saya jalankan secara terpusat ya. Teman-teman bisa lihat dulu video terkait PinetLab ya, sudah tersedia kategori PinetLab untuk membahas terkait panduan deploymentnya. Di sini kita akan langsung saja, kita akan setting. Kita masuk ke routernya dulu ya. Kita masuk ke router MikroTiknya, kita login. Kita ganti passwordnya dulu. Sudah masuk. Kita masuk juga ke Cisco routernya. Clear ya. Kita akan konfigurasi mulai dari MikroTiknya dulu. Di sini kita akan setting. Langkah awal kita akan interface print. Kita bisa lihat di sini ada interface, ada Ether 4. Nah, jadi router ini akan merequest IP address DHCP dari internet ya. Kita bisa lihat ini adalah router atau switch internet. IP DHCP client, add interface, Ether 4, disable no. Kita cek apakah sudah dapat IP address. Sudah dapat IP address dan harusnya sekarang kita sudah bisa terkoneksi dengan internet ya. Kita bisa lihat sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya kita akan setting IP address pada interface Ether 1, IP address add address. Kita setting IP addressnya 200.50.3.1/28 di interface Ether 1. Selanjutnya kita akan buatkan DHCP server setup untuk klien kita Ether 1. Give out DNS server, kita beri koma di sini ya, 200.50.3.1. Jika sudah, kita setting NAT-nya dulu ya. Chain src NAT, out interface, kita setting Ether 4, out interface Ether ya, kita buat seperti itu. Actionnya masquerade. Ini konfigurasi dasar saja. Selanjutnya kita akan setting BGP ya. BGP-nya routing BGP instance print dulu. Kita akan setting AS number-nya routing BGP instance set 0. AS number-nya itu menggunakan AS number 100. Redistribute connected-nya kita pilih yes. Redistribute static-nya
Statiknya kita pilih yes, kita enter. Selanjutnya kita akan setting BGP. Kita akan tambahkan networknya dulu ya. Peer-nya belakangan. ADD network. Kita tambahkan 200.50.3.0/28. Oke, konfigurasi di MikroTik router sudah oke. Kita akan lanjutkan ya konfigurasi di Cisco router. Di Cisco router kita akan pertama-tama kita akan setting IP address-nya dulu ya. Jadi kita masuk ke interface ether 0/0 IP address DHCP. Pastikan kita dapat IP. Oke. Harusnya kita sudah dapat IP. Do show IP interface brief. Oke, DHCP-nya sudah up. Oke, kita sudah dapat IP. Kita ping ke internetnya dulu. Do ping google.com. Oke, bisa ping ke internet ya. Kita ping ke 88. Harusnya sudah bisa ping juga. Oke. Untuk koneksi ke internetnya sudah oke. Dia menggunakan IP address 137.52 dan di sini pakai IP address 137.14 ya. Oke. Selanjutnya kita exit. Kita masuk ke interface 0/1. Kita masukkan IP address-nya, IP address 200.50.4.1 240. Selanjutnya kita akan aktifkan interface-nya, no shutdown. Kita buatkan DHCP server setup. Oke. IP DHCP pool lokal ya. Kita tambahkan networknya 200.50.4.0 240. Kita masukkan gateway-nya 254.1. Kita masukkan DNS server 8.8.8. Oke. Selanjutnya kita akan setting BGP-nya, router BGP 200. Kita akan masukkan networknya 254.0. Masnya seperti ini 240. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi NACBOR. Kita tinggal kopikan IP address dari sebelah ya, yang ini untuk menghindari kesalahan. Kita remote as-nya 100. Selanjutnya kita buat sebaliknya ya. Kita cek dulu interface brief. IP address-nya ini kita buat sebaliknya ya, dari sebelah. Routing BGP peer ADD remote address kita paste, dan remote as-nya sama dengan 200 ya. Ini sesuai dengan as number yang ada di router Cisco-nya ya, router as 200. Kita cek BGP peer print harusnya sudah established ya di sini, dan di Cisco router juga harusnya sudah adjacency-nya sudah up. Selanjutnya jangan lupa kita redistribute connected, redistribute static. Oke, kalau sudah, kita akan cek di MikroTik-nya routing BGP advertisement ya, print. Oke, sudah ada network 253 dari router. Oke. Kita do show IP route. Oke, sudah ada network 250.3 juga sudah ada. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita kembali ke soal dulu. Kita diminta untuk setting kita
cek client-nya dulu ya. Kita cek client-nya dulu. Oke. Kita tunggu hingga client-nya booting ya. Oke, di sini klien yang ini juga sudah aktif ya. Kalau kita cek connecting Togeamolek. Oke. Oke, sudah connect. Yang ini, yang di sebelah Cisco router juga sudah connect. Oke, kita coba buka konsol terminalnya ya. Kita coba LX terminal. Kita masuk ke super user, admin DHC client. Kita coba request DHCP server dari internet, dari routernya ya. Nah, kalau kita cek di sini IP-A-nya, IP-A. Nah, di sini sudah dapat IP 254.2 ya. 254.2. Oke, klien yang di sini masih bermasalah. Kita coba matikan dulu ya. Kita coba shutdown dulu. Terus kita coba edit. Oke, Linux-nya sudah benar. Kita coba wipe dulu. Selanjutnya kita jalankan. Harusnya sudah running ya. Oke, kita oke, dan harusnya Linux-nya sudah running. Oke, sudah running juga. Sama, kita buka konsolnya juga ya. LX terminal, kita masuk ke super user, admin, kita akan request IP address dari router. Kita coba IP-A. Oke, sudah dapat IP address-nya juga. Nah, sekarang kita sudah bisa coba untuk terkoneksi ke internet. Oke, kita coba tes dari sini, ping google.com. Oke, IP firewall NAT print. Oke, out interface. Oke, kita coba ubah konfigurasinya ya. Kayaknya out interface-nya kita setting ke Ether 4 ya. Out interface Ether 4. Sekarang kita coba lagi yang ini. Oke, sudah bisa ke internet. Kita tes juga yang ini, apakah sudah bisa ke internet. Oke, belum bisa ya. Kalau kita tes ping ke 200, kita cek IP address-nya 250.3.14 ya. Kita copy. Kita ping 250.3.14. Oke, sudah bisa ping antara klien ya, karena kita sudah terkoneksi dengan routing BGP 504.2, ping 254.2. Oke, sudah bisa. Nah, problemnya itu di sini belum bisa terkoneksi ke internet ya. Belum bisa terkoneksi dengan internet. Nah, jadi kita harus menambahkan konfigurasi NAT ya pada Cisco. Jadi kita exit dulu. Kita buat access list-nya dulu ya. Jadi pendekatan konfigurasi pada Cisco itu agak berbeda. Kita coba cek berapa IP address-nya ya. Misalnya IP address-nya 200.50.4.0. Kita masukkan wildcard-nya ya. Nah, cara menghitung wildcard-nya itu 255 dikurang dengan subnet mask-nya ya. Karena pakai /28 berarti 240. Jadi wildcard-nya 15. Selanjutnya kita buat rule seperti ini ya. IP, kita buat IP NAT inside. IP NAT inside. Selanjutnya source list-nya 2. Terus interface-nya yang akan mengarah ke yang masuk dari Ether 0/0 ya. Interface-nya itu Ethernet.
Kita coba 0/0 ya. 0/0 overload. Selanjutnya kita masuk ke interface Ether 0/1. Kita setting IP NAT inside 0/1 inside dan exit interface Ether 0/0 itu IP NAT outside. Kita coba lagi ya. Tadi pingnya masih belum bisa. Oke, sekarang kedua Linux kliennya itu sudah bisa terkoneksi dengan internet dengan baik. Nah, selanjutnya karena sudah bisa saling terkoneksi, kita akan coba setting proxy ya. Nah, untuk setting proxy ini kita akan menggunakan Winbox ya, karena lebih mudah. Oke, kita perlu tahu IP address dari MikroTik-nya. IP address-nya di sini adalah 10. Oke, jadi kita akan terkoneksi dengan MikroTik yang ada di dalam Pinet Lab-nya menggunakan Winbox. Oke, sekarang sudah masuk. Kita pastikan ini adalah Winbox yang sama yang kita gunakan. Oke, BGP peer, network-nya, advertisement-nya juga sudah sama ya. Selanjutnya kita akan masuk ke IP web proxy. Kita aktifkan di sini, portnya kita ubah ya ke port 3128 ke port 3128. Webmasternya nama peserta @sekolah.sch.id. Selanjutnya kita bisa apply. Dan kita tinggal menambahkan website ya, minimal 2 website yang ingin kita blok ya. Minimal 2 website. Kita akan tambahkan website-website berikut ya. Ini contoh website yang masih menggunakan HTTP biasa ya. Karena kalau menggunakan HTTPS itu sudah tidak bisa lagi diblok menggunakan web proxy ya. Oke, kita tambahkan lagi DST host. Dan yang terakhir kita tambahkan DST host. Oke, sudah 3 ya. Sudah 3 web yang kita tambahkan. Selanjutnya karena di sini dia minta kita untuk setting agar proxy-nya menjadi transparan ya. Kita akan coba redirect ya. Redirect konfigurasinya. Jadi caranya masuk ke IP firewall NAT, kita tambah di sini DST NAT ya, DST NAT, protokolnya TCP, DST portnya 80 atau 443 dan 443 ya maksudnya. Kita pilih redirect dan ke port 3128, port dari proxy. Nah, ini rutenya kita akan ubah ya, kita akan ubah. Selanjutnya kita bisa tes browsing dari klien yang mana ya? Kita cari klien yang Linux dulu. Klien yang dari MikroTik. Oke, kayaknya yang ini. Kita cek IP address-nya 253. Kita buka web browser-nya. Ya, kita geser sedikit. Sambil kita pantau apakah sudah ada progres ya. Oke, di sini kita bisa lihat sudah ada progres ya, sudah ada bitnya sudah jalan. Kita jangan lupa cek web proxy-nya, kita masuk ke akses. Kita akan akses website yang ini ya, yang ini untuk memastikan apakah dia terblok atau tidak. Kita akses Google dulu, google.com. Ya, harusnya sudah bisa ping ya. Oh ya, di sini kita coba rubah settingannya agar yang masuk itu hanya port 80 saja. Oke, Google-nya sudah bisa dibuka. Selanjutnya kita akan coba akses website yang sudah kita blok tadi ya. Kita akan coba akses, misalnya yang ini. Apakah
apakah terblok juga? Oh iya, masih terbuka ya. Harusnya dia sudah kena hit ya. 3128. Kita masuk ke akses. Oh ya, di sini kita tidak ubah actionnya ya. Kita tidak ubah ke deny ya. Ini sudah ke change banyak. Kita coba deny dulu. Oke. Kita coba reload. Oke, sudah forbidden ya. Kita coba akses website yang lain. Apakah proxy-nya sudah berjalan? Oh, sorry. Kita akses di sini. Oke, harusnya sudah diblok juga. Oke, sudah terblok juga. Dan yang terakhir ya, sebagai informasi itu limitasinya itu minimal 2 ya. Kalau yang diminta oleh soal minimal 2. Oke, selanjutnya sudah terblok, dan di sini kita bisa lihat statusnya ya, sudah terblok 2. Selanjutnya kita akan coba masuk ke speed test yang bertujuan kita akan melimitasi ya. Kita akan coba limitasinya kita pakai Winbox saja. Ini untuk interface kita coba cek Ether 1 ya. Untuk Ether 1 limit yang di soal itu limitasinya itu 64 KB ya. Nah, saya rasa ini 64 KB itu terlalu kecil untuk saat ini. Jadi kita akan coba naikkan ke 600K ya. 600K saja. Agar bisa kelihatan ketika melakukan uji traffic ya. Kita bisa lihat trafficnya juga sudah jalan. Kita akan tes traffic ya. Jalankan uji kecepatan. Oke, kita bisa lihat maksimalnya itu di 0,55 ya. Oke, jadi dia tidak akan menyentuh 600K, dan di sini kita bisa lihat sudah masuk di limit, dan studi kasus dari konfigurasi itu sudah berhasil, dan hampir semua konfigurasi dari paket satu ini sudah selesai ya. Di sini kita sudah mensimulasikan itu menggunakan desktop ya. Jadi kita tidak menggunakan nirkabel lagi. Jadi anggap saja ini adalah jaringan nirkabel ya, kalau kita cocokkan dengan soal ya. Pada dasarnya sama saja, karena di soal itu dia tidak meminta kita untuk mengkonfigurasi SSID ya. Kita bisa lihat dia tidak meminta kita untuk mengkonfigurasi SSID, sehingga akan sangat minim sekali konfigurasi kita di sisi nirkabelnya ya. Oke, saya rasa sekian video panduan penyelesaian soal menggunakan PNetLab. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan ya terkait soal ini, terkait penyelesaian ini, silakan bertanya di kolom deskripsi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.